Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendapatkan pemahaman merger dan akuisisi yang akan disampaikan oleh presentasi dari Asila Salsab dan kawan-kawan. Untuk moderator, saya tunjuk Saudari Siti Rahmi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan materi kami tentang akuisisi dan merger. Yang pertama yaitu mengenai pengertian merger dan akuisisi. Merger adalah proses penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya itu dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Jadi dalam hal ini, perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya, sehingga kewajiban perusahaan yang dibeli maupun aset akan diambil alih oleh sebuah perusahaan yang membeli tadi. Dan sesudah merger, perusahaan yang dibeli akan kehilangan atau berhenti beroperasi. Selanjutnya yaitu mengenai akuisisi. Apa itu akuisisi? Akuisisi merupakan pengambil alihan sebagian besar lebih dari 50% atau seluruh kepemilikan suatu perusahaan. Pengambil alihan sebagaimana yang dimaksud adalah pengambilan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Jadi, akuisisi ini yaitu dia mengambil alih sebuah perusahaan dengan membeli saham ataupun aset perusahaan tersebut dengan tetap mengadakan kegiatan perusahaan tersebut. Model-model merger yaitu ada 3, ada merger horizontal, merger vertikal, dan merger konglomerat. Apa itu merger horizontal? Merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Sebelum terjadi merger, perusahaan-perusahaan ini tuh dia bersaing satu sama lain dalam pasar atau industri yang sama. Salah satu tujuan utama merger horizontal adalah untuk mengurangi persaingan atau untuk meningkatkan efisiensi melalui penggabungan aktivitas produksi, pemasaran dan distribusi, riset, serta pengembangan dan fasilitas administrasi. Dan model merger yang kedua yaitu merger vertikal. Merger vertikal yaitu penggabungan perusahaan yang memiliki keterkaitan antara input, output, maupun pemasaran. Jadi, merger ini merupakan merger yang terjadi antara perusahaan yang saling berkaitan, seperti yang dilakukan antara perusahaan ban dan juga perusahaan mobil. Dari contoh tersebut, kita ketahui bahwa tidak semua perusahaan itu memiliki bidang usaha yang lengkap, mulai dari penyediaan input sampai pemasaran. Untuk menjamin bahwa pasokan input berjalan dengan lancar, maka perusahaan tersebut dapat melakukan merger dengan pemasok, seperti yang dilakukan oleh perusahaan ban tadi dan juga perusahaan mobil. Dan model merger yang ketiga yaitu merger konglomerat, yaitu sebuah kerjasama antara beberapa produk dengan produk antar beberapa perusahaan dengan produk-produk yang berbeda dan tidak ada kaitannya, seperti yang dilakukan perusahaan makanan merger dengan perusahaan mobil. Tujuan dari merger konglomerat ini yaitu untuk menggapai pertumbuhan badan usaha secara cepat serta memperoleh hasil yang lebih baik dengan cara saling bertukar saham antar dua perusahaan yang menjadi satu. Materi tentang model-model akuisisi. Nah, model-model akuisisi ini itu dibedakan jadi dua, yaitu berdasarkan tujuan dan berdasarkan cara yang ditempuh. Kalau berdasarkan tujuan yaitu ada dua, yaitu akuisisi finansial dan akuisisi strategis. Akuisisi finansial yaitu suatu tindakan akuisisi terhadap satu atau beberapa perusahaan tertentu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan finansial. Dan yang kedua yaitu akuisisi strategis.
Akuisisi strategis yaitu di mana pengakuisisi mengambil alih perusahaan yang tidak efisien dan tidak dikelola dengan baik dan menciptakan nilai dengan menempatkan struktur tata kelola yang unggul di perusahaan yang diakuisisi ini. Dengan kata lain, akuisisi strategis merupakan suatu akuisisi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan sinergi dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan jangka panjang. Sedangkan berdasarkan cara yang ditempuh juga, itu ada dua juga, yaitu akuisisi saham dan akuisisi aset. Akuisisi saham yaitu mengambil alih perusahaan lain dengan membeli saham perusahaan tersebut, baik dibeli secara tunai maupun menggantinya dengan sekuritas lain seperti saham atau obligasi. Dan yang kedua yaitu akuisisi aset, yaitu suatu perusahaan mengambil alih perusahaan lain dengan jalan membeli aktiva perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu dasar hukum merger dan akuisisi, yaitu ada 3 dasar hukum, yaitu yang pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi yang pertama itu diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dan yang kedua yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan peleburan dan pengambil alihan perseroan terbatas. Dan dasar hukum yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama, hostile merger, yang mana suatu tindakan akuisisi yang dilakukan secara paksa yang biasanya dilakukan dengan cara membuka penawaran atas saham perusahaan yang ingin dikuasai di pasar modal dengan harga di atas harga pasar. Biasanya pengambil alihan secara paksa ini diikuti oleh pemecatan karyawan dan manajer untuk diganti dengan orang baru. Selanjutnya yang kedua, friendly merger. Proses pengambil alihan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, yaitu perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan akuisisi. Yang pertama, menentukan pertumbuhan pasar atau jasa. Mengevaluasi dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan di lini layanan atau pasar yang dilayani. Untuk menentukan kemungkinan pertumbuhan pasar, perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data yang ekstensif. Yang kedua, identifikasi kandidat perusahaan. Perusahaan yang mengakuisisi mengidentifikasi calon perusahaan potensial dengan melakukan penelitian, dengan pengalaman manajemen atau dengan mengambil bantuan konsultan. Cara yang ketiga, menilai posisi keuangan strategis dan kesesuaian. Pada tahap ini, perusahaan pengakuisisi membentuk penilaian rinci tentang posisi kredit dan keuangan perusahaan target. Yang keempat, membuat keputusan go atau no-go. Manajemen perusahaan membuat keputusan akhir apakah akuisisi harus dimulai atau tidak. Prosedur yang kelima, melakukan valuasi. Penawaran disiapkan pada langkah kelima untuk mengakuisisi perusahaan target. Penawaran dibingkai berdasarkan nilai target, mengidentifikasi dan mengevaluasi, kemudian cara menyusun transaksi akuisisi, dan terakhir memilih struktur yang akan menguntungkan perusahaan yang mengakuisisi dan membantu dalam mencapai tujuan. Yang keenam, lakukan uji tuntas, negosiasikan perjanjian definitif, dan jalankan transaksi. Perusahaan pengakuisisi menyiapkan uji tuntas terhadap perusahaan target kedua perusahaan. Kedua perusahaan kemudian bernegosiasi dan menyiapkan kesepakatan konklusif. Perusahaan yang mengakuisisi memantau transaksi yang dijalankan dan memastikan bahwa tujuan dan saran yang ditetapkan terpenuhi dengan benar. Prosedur yang terakhir, menerapkan transaksi dan memantau kinerja yang berkelanjutan. Sebuah akuisisi yang sukses melibatkan penyatuan dua organisasi dengan cara menguntungkan untuk mencapai maksimalisasi keuntungan sambil meminimalkan gangguan pada operasi yang ada. Organisasi harus siap dan mencari solusi untuk masalah masa depan yang timbul dalam pelaksanaan akuisisi. Ini adalah larangan dalam merger dan akuisisi. Praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat terjadi jika badan usaha hasil penggabungan
peleburan, atau pelaku usaha yang melakukan pengambil alihan saham perusahaan lain diduga melakukan perjanjian yang dilarang, seperti praktik oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, maksud oligopsoni, integrasi vertikal, dan perjanjian tertutup. Selanjutnya melakukan kegiatan yang dilarang seperti praktik monopoli, praktik monoposoni, penguasaan pasar, dan persengkongkolan. Cara yang dilarang selanjutnya adalah penyalahgunaan posisi dominan, yaitu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan tertentu. Ada merger dan akuisisi lintas. Merger dan akuisisi lintas dilakukan oleh lintas antar dua negara yang berbeda, terdiri dari dua jenis. Yang pertama, inward lintas batas, yang melibatkan pergerakan modal ke dalam karena penjualan sebuah perusahaan domestik untuk investor asing. Dan yang kedua, outward lintas. Outward lintas batas melibatkan pergerakan modal keluar karena pembelian sebuah perusahaan asing. Merger dan akuisisi lintas batas dapat dilakukan oleh badan usaha di dalam negeri dengan cara mengambil alih badan usaha di luar negeri, atau badan usaha di luar negeri mengambil alih badan usaha dalam negeri. Selanjutnya ada faktor merger dan akuisisi lintas. Yang pertama ada globalisasi pasar keuangan. Selanjutnya ada tekanan pasar dan penurunan permintaan akibat kompetisi internasional. Selanjutnya mencari peluang pasar baru sejak teknologi ini berkembang cepat. Selanjutnya ada diversifikasi geografis yang akan menghasilkan menjelajahi aset di negara-negara lain. Selanjutnya meningkatkan efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya ada pemenuhan tujuan untuk tumbuh secara menguntungkan, meningkatkan skala produksi, dan yang terakhir berbagi teknologi dan inovasi yang mengurangi biaya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Kepada sesi kedua kami membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Ya, Misa, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudia Mishalti Tuani dengan stambu 079. Adapun pertanyaan saya itu mengenai apakah ada konsekuensi jika pelaku usaha itu terlambat menyampaikan notifikasi dan akuisisi ke KPPU. Jika ada, bisa jelaskan konsekuensinya itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhema dengan stambu 070. Jadi tadi kan sudah dijelaskan mengenai metode merger. Nah, pertanyaan saya dari ketiga metode tersebut, yang manakah yang terbaik digunakan oleh sebuah perusahaan? Nama saya Reni Melani dengan NIM 058. Pertanyaan saya yaitu, tantangan apa yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan saat menggunakan strategi merger? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeti Purnama dengan stanbuk 082. Pertanyaan saya yaitu, jelaskan mengapa pembagian wilayah termasuk dalam perjanjian yang dilarang dalam merger dan akuisisi. Dan sanksi apa yang didapat jika melanggar larangan dalam merger dan akuisisi ini? Terima kasih. Ada satu penanya terakhir, saya persilahkan. Bagaimanakah tren perkembangan merger di dunia, di Asia, dan juga di Indonesia, baik dari sisi kuantitas dan nilai transaksi? Terima kasih. 5 pertanyaan kepada teman-teman yang sudah bertanya. Harap pertanyaannya ditulis di room chat. Rahmi juga bisa menjawab. Baik, kepada Saudara Andika, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yanisa, yaitu pertanyaannya, apa konsekuensi pelaku usaha terlambat menyampaikan notifikasi merger dan akuisisi ke KPPU?
Nah, jadi pelaku usaha yang terlambat menyampaikan notifikasi merger dan akuisisi atau MA ke KPPU dalam waktu 30 hari sejak merger dan akuisisi berlaku efektif secara yuridis akan dikenakan sanksi administratif sebesar 1 miliar untuk setiap hari keterlambatan. Jadi kalau si Tafarja terlambat menyampaikan notifikasi, maka dia dikenakan denda sebesar 1 miliar. Nah, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan yang paling tinggi sebesar 25 miliar. Dan saya kira pertanyaan ini tadi sama dengan pertanyaan saudari Yeti Purnama, tapi yang bagian keduanya yaitu sanksi apa yang dapat juga melanggar larangan dari M dan A ini. Ya, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Mungkin tidak ada. Itulah tadi jawaban dari Saudara Andika untuk Saudari Yamisa dan Yeti Purnama. Apakah menerima atau akan menyanggah jawaban dari Saudara Andika? Kepada Saudari Ananda Putri Yunisti, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rini Melani. Pertanyaannya yaitu, tantangan apa yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan saat menggunakan strategi merger? Yaitu yang pertama, adanya kesenjangan budaya. Saat dua perusahaan menjadi satu, bukan tidak mungkin terjadinya bentrok karena terjadinya perbedaan budaya. Misalnya saja, salah satu perusahaan terbiasa sistem komunikasi yang santai dan waktu kerja yang fleksibel. Lalu perusahaan lainnya terbilang formal dan sangat menetapkan budaya korporasi. Dan yang kedua, kemungkinan terjadinya monopoli. Ketika dua perusahaan dengan model bisnis yang sama dan bergabung menjadi besar, akan sangat sulit bagi perusahaan baru untuk berkompetisi. Mungkin kita pernah mendengar berita tentang rencana merger perusahaan transportasi online bernama Grab dan Gojek. Keduanya berencana melakukan merger setelah sama-sama berdampak COVID-19. Rencana merger dua perusahaan ini itu sempat memancing beberapa kritik seperti dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berpendapat bahwa rencana merger bisa saja ditolak jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus yang ketiga, kehilangan kekuatan dari brand. Jika dua perusahaan yang memiliki model bisnis cukup berbeda dalam melakukan merger, maka bisa saja timbul kebingungan dari pasar. Konsumen dan pasar mungkin akan bingung apakah perusahaan masih bergerak di bidang yang sama sebelum melakukan merger atau sudah beralih menjadi bisnis yang baru. Sehingga untuk dapat menghilangkan kekuatan dari brand untuk mencegah hal ini terjadi, perusahaan bisa melakukan pengenalan brand baru secara perlahan kepada masyarakat. Terus yang tantangan keempat yaitu adanya layoff. Tantangan yang tidak kalah penting dari merger yaitu kemungkinan adanya layoff. Layoff itu perberhentian sementara karyawan. Mungkin dua perusahaan memiliki pegawai dengan skill dan tanggung jawab yang sama dan menjadi tidak efisien jika dipertahankan. Sebaiknya sebelum terjadi merger, perusahaan dapat melakukan sosialisasi dengan pegawainya dan bersifat transparan terhadap kemungkinan yang ada. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wawan Kurniawan. Bagaimanakah tren perkembangan merger di dunia, Asia, dan juga Indonesia, baik dari sisi kuantitas dan nilai transaksi? Menurut survei yang dilakukan oleh konsultan global Bain & Company mencatat aksi merger dan akuisisi di antara dua perusahaan meningkat 47% pada tahun 2021. Namun, aksi merger dan akuisisi yang melibatkan investor di bidang keuangan, Special Purpose Acquisition Companies atau SPAC, dan modal ventura meningkat hingga lebih dari 100%. Hal ini korporasi cenderung menggunakan jalan merger dan akuisisi untuk mendukung transformasi di industri mereka. Ada juga yang mempercepat karena pandemi COVID-19 dan juga karena harus menghadapi persaingan yang ketat. Kendati memang proses untuk mencapai kesepakatan ini cukup berat, namun mereka menilai masih lebih murah daripada harus diperdagangkan di bursa saham yang kadang harganya meningkat berkali-kali lipat. Adapun secara regional atau di kawasan Asia, di Indonesia misalnya terjadi aksi merger antara Indosat dengan nilai transaksi hingga 2,2 miliar US dollar. Selanjutnya, hal ini seiring dengan kebijakan dari regulator yang mendorong bank besar untuk mengakuisisi bank kecil.
Tidak hanya bank yang tertarik mengakuisisi bank kecil, perkembangan teknologi juga membuat perusahaan e-commerce tertarik untuk mengakuisisi perusahaan e-commerce lain. Prospek merger dan akuisisi tahun ini bisa melebihi prospek tahun lalu. Salah satunya karena bank harus memenuhi kewajiban modal inti. Selanjutnya, karena besarnya manfaat dari merger dan akuisisi serta keinginan korporasi untuk mendapatkan margin lebih tinggi, namun tetap efisien merupakan salah satu faktor kenapa perusahaan itu melakukan merger dan akuisisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah menerima atau akan menyangga jawaban dari Saudari Asila? Baik, di sini saya menambahkan sedikit mengenai pertanyaan dari Saudara Wawan, yaitu bagaimanakah tren perkembangan merger di dunia, Asia, dan juga Indonesia, baik dari sisi kuantitas dan nilai transaksi. Oke, yang pertama mengenai dunia tadi. Di dunia, data di dunia tren merger dan akuisisi di dunia dalam 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Artinya bahwa mulai tahun 2010, tren merger dan akuisisi terus menurun. Namun dari tahun 2013 ke 2014, M dan A meningkat kembali. Menurut laporan dari KPMG, peningkatan ini disebabkan karena banyaknya jumlah transaksi mega di tahun 2018. Responden dari survei KPMG mengaku bahwa M dan A ini yang mereka lakukan merupakan salah satu pilihan strategi bisnis untuk meningkatkan pendapatan. Merger dan akuisisi dunia mengalami peningkatan pasar seperti di Turki, Cina, dan India, membuat negara-negara ini menjadi tempat ekspansi bagi negara maju untuk melakukan M dan A dengan nilai akuisisi sebesar miliaran juta dolar. Nah, dari data yang juga menunjukkan bahwa peran perusahaan asing untuk terlibat dalam aktivitas merger akuisisi global semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, yang kedua mengenai data Asia Pasifik. Nah, untuk tren merger dan akuisisi di Asia Pasifik dalam 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari data bahwa tahun 2005 ke tahun 2007 tren mengalami kenaikan, sedangkan dari tahun 2007 ke 2009 mengalami sedikit penurunan. Namun di tahun 2009 dan 2010 terdapat kenaikan tren merger akuisisi yang cukup signifikan. Sama seperti tren global, di Asia Pasifik tahun 2014 mengalami kenaikan tren setelah mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai 2013. Dan yang terakhir data di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri paling tinggi di tahun 2010. Namun seperti tren global dan Asia, mulai tahun 2010 ke tahun 2013, tren di Indonesia turun setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2010 ini marak terjadi aksi merger dan akuisisi di antara perusahaan-perusahaan di Indonesia. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Jadi jawaban dari Saudari Asila dan Saudara Andika. Pada penanya Saudara Wawan, apakah menerima atau menyangga jawaban dari teman-temanku? Terima kasih, mungkin saya rasa cukup. Terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudari Astresia, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Suhema. Dari ketiga metode merger yang sudah dijelaskan tadi, yang manakah yang terbaik digunakan oleh suatu perusahaan? Jadi jawaban saya itu jenis merger yang akan diterapkan tergantung pada fungsi ekonomi, tujuan transaksi bisnis, dan hubungan antara kedua perusahaan yang melakukan merger. Jadi perusahaan bisa menentukan apakah metode yang paling baik digunakan sesuai dengan fungsinya tersebut. Jadi perusahaan melakukan merger harus mempelajari dan menentukan dulu apakah metode merger yang paling cocok dilakukan untuk menguntungkan dua entitas dan untuk memanfaatkan peluang di pasar yang menguntungkan kedua perusahaan tersebut. Saya rasa itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Asila, saya persilahkan. Baik, untuk manakah metode yang paling baik di antara ketiga metode tadi, sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa itu tergantung oleh tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, untuk merger horizontal ini kan terjadi jika perusahaan bergabung dalam industri yang sama. Nah,
Tujuan merger horizontal ini untuk menciptakan perusahaan baru yang lebih besar dengan pangsa pasar yang lebih banyak. Ketika perusahaan yang digabungkan memiliki operasi bisnis yang sangat mirip, ini memungkinkan menggabungkan operasi tertentu sehingga biaya produksi bisa berkurang. Selanjutnya, merger vertikal yang terjadi jika perusahaan memproduksi barang atau jasa yang berbeda. Sinergi akan lebih mudah tercipta dengan efisien ketika dua perusahaan atau lebih tergabung dalam satu operasi. Merger vertikal ini menggabungkan perusahaan yang mungkin tidak bersaing satu sama lain, tapi berada pada rantai pasokan yang sama. Dan penggabungan ini memungkinkan perusahaan mendapatkan harga yang lebih miring. Baik, itulah tadi jawaban dari Saudari Astresia dan Asila. Kepada penanya Saudari Suhema, apakah menerima atau akan menyanggah jawaban dari teman-teman kelompok 4? Baik, saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menambahkan di poin pertama dari pertanyaan Yeti Purnama, yang dimana pertanyaan itu jelaskan mengapa pembagian wilayah termasuk perjanjian yang dilarang dalam merger dan akuisisi. Di sini sudah dijelaskan atau ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 5. Pada bagian ketiga, pembagian wilayah, pasal 9, di sini dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Di sini praktek monopoli sini itu ialah pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sekian dari saya. Terima kasih. Kepada Saudari Ananda saya persilahkan. Oke, baik. Jadi mengapa tadi pertanyaannya mengapa pembagian wilayah termasuk perjanjian yang dilarang dalam merger dan akuisisi? Jadi, apabila pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan di antara mereka. Dan melalui pembagian wilayah ini, maka para pelaku usaha itu dapat menguasai wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang menjadi bagiannya tanpa harus menghadapi persaingan. Dengan demikian, pelaku usaha akan mudah menaikkan harga ataupun menurunkan produksinya atau barang yang dijual untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada prinsipnya, perjanjian di antara pelaku usaha untuk membagi wilayah pemasaran di antara mereka akan berakibat pada eksploitasi terhadap konsumen, di mana konsumen itu nantinya tidak mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun harga. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kira cukup jelas, saya terima. Terima kasih. Itulah tadi penutup dari menjawab pertanyaan Saudari Yeti Purnama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak dosen. Dan mahasiswa juga, saya kira Anda rajin ya, betul-betul rajin mencari sumber-sumber lain. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.